Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Udah tahu belum? Hari ini kita akan belajar komputer. Sebelum kita belajar komputer, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Mari kita mulai belajar. Untuk kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat mailing atau surat massal. Sedikit penjelasan tentang mailing. Mailing adalah surat massal yang ingin diberikan kepada banyak orang atau ditujukan kepada banyak orang, bisa puluhan, ratusan, bahkan sampai dengan ribuan. Kemudian untuk data yang akan menerima surat tersebut atau data tujuannya nantinya dibuat secara terpisah dengan memanfaatkan fasilitas yang memang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Nah, di sini Microsoft yang saya pakai adalah Microsoft 2007 karena Microsoft 2007 adalah Microsoft pertama yang fasilitasnya support dengan mailing. Dengan adanya 2007, kemudian versi-versi berikutnya di situ disediakan fasilitas yang disediakan oleh Microsoft 2007 yang diberi nama dengan Start Mail Merge. Start Mail Merge adalah fasilitas di mana kita bisa membuat surat massal. Nah, kita masuk ke Microsoft dulu. Di sini ada tab mailing untuk mencari letak dari fasilitas yang bisa digunakan untuk membuat surat massal. Di tab mailing sini ada Start Mail Merge. Fasilitas inilah nantinya yang kita praktekkan untuk membuat surat massal. Nah, pertama sebelum kita membuat surat massal, ada yang penting yang harus kita siapkan dulu, yaitu format utama atau dokumen utamanya, dokumen induknya. Nah, untuk kali ini saya akan membuat mailing dengan menggunakan format sertifikat P3T di Universitas Kanjuruhan Malang. Kebetulan di sini saya sudah menyediakan format kosongannya atau dokumen utamanya, yaitu sertifikat P3T di Universitas Kanjuruhan Malang. Nah, karena formatnya sudah saya buat, saya tinggal menyimpan terlebih dahulu. Klik save, kemudian diberi nama P3T Unicama. Kemudian diklik save. Data dokumen utama sudah tersimpan. Nah, untuk langkah berikutnya kita akan membuat surat massal, yaitu dengan membuat data recordnya dulu atau data tujuannya dulu. Di bagian deretan tab, di sini diklik tab mailing. Nah, pada tab mailing kita pilih Start Mail Merge. Kemudian tampil layoutnya atau pop-up-nya step by step mail merge, diklik paling bawah sendiri. Kemudian Anda perhatikan di monitor sebelah kanan, di situ muncul kotak select dokumen type. Di sini tipenya kita buat letter. Setelah itu klik next. Di step 1 of 6, klik next starting document. Nah, pada select starting document, kita pilih use the current document. Kemudian klik next lagi. Kemudian pada select recipient, di sini kita pilih yang tab a new list. Nah, di sini muncul create. Create di sini adalah fasilitas di mana kita mengisikan data tujuan yang akan kita buat. Klik create. Nah, tampil di sini new address list adalah alamat tujuan yang akan kita berikan sertifikat ini atau data tujuan. Nah, di sini di deretan title, first name, last name ini kita ganti, kita sesuaikan dengan format pada sertifikat yang telah kita buat, yaitu ada nama, tempat tanggal lahir, NPM, dan fakultas program studi. Kita samakan biar nanti kita mencarinya atau mengimportnya lebih mudah. Nah, untuk mengubahnya, klik Customize Column. Nah, pada kotak dialog Customize Address List, di sini ada banyak nama. Ini kita hapus yang tidak kita inginkan. Di sini title ini kita ganti dulu dengan nama. Klik rename. Pada kotak to, klik nama, ketik nama, kemudian klik OK. Kemudian berikutnya sama seperti di format sertifikat, di sini tertulis tempat tanggal lahir,
first name ini diklik di rename. Ini bisa kita singkat DTL karena ini tidak berpengaruh pada format dokumen nantinya. Klik OK. Dan pada last name ini kita ganti dengan npm. Dan klik OK. Terakhir di situ ada fakultas, klik company name, klik rename, dan ketik fakultas. Fak gitu tidak apa-apa. Klik OK. Nah, di address line 1 ini tidak kita gunakan. Sebaiknya kita delete sampai tersisa hanya 4 tadi. Yes. Nah, di custom address list di sini sudah tersisa 4 nama sesuai dengan yang kita buat tadi di sertifikat. Kalau sudah, klik OK. Nah, coba Anda perhatikan di new address list di sini hanya ada 4 kotak dengan nama yang telah kita buat barusan. Nah, untuk lanjutannya kita ketik dari nama tujuan orang yang akan menerima sertifikat ini. Di sini saya hanya membuat 4 rekod saja. Nantinya jika Anda ingin membuat sebanyak 100, maka data tersebut Anda ketik di sini sebanyak 100. Baik, saya ketik dulu. Di sini saya ketik nama saya sendiri dan tempat tanggal lahir. Maaf, kehapus. Uzairi. Dan klik tab, Malang, Malang 10 Oktober 2020. Nah, untuk baris berikutnya di sini diklik new entry dan klik new entry lagi. Kemudian satu lagi saya buat cukup. Di sini saya hanya membuat 4 rekod atau 4 tujuan dari sertifikat ini. Jika Anda ingin membuat sebanyak 100, maka di sini pun Anda ketik sebanyak 100 data tujuannya tersebut. Nah, karena di sini saya sudah cukup dengan 4 rekod, saya klik OK. Nah, di sini muncul kotak dialog Save Address List. Ini adalah proses penyimpanan ke database-nya. Jadi data rekod yang barusan kita buat ini akan tersimpan pada database. Di sini saya simpan di dokumen aja. Saya beri nama record P3D Unicama. Kemudian saya save. Nah, pada kotak dialog Min Merge ini adalah pilihan. Di sini ada centang. Jika centang ini saya hilangkan, maka data yang saya hilangkan centangnya tidak akan muncul ketika dicetak. Jadi ini nanti bisa dibuat untuk mengedit jika ada nama yang ingin tidak dicetak. Nah, untuk ini klik OK. Nah, di sini kita berada di step 3 of 6, yaitu langkah ketiga dari 6. Nah, di sini ada edit recipient list, kemudian ada select a different list. Select different list ini jika kita sudah memiliki record, maka kita klik di select different list ini. Karena tadi kita baru membuat, jadi tidak perlu karena sudah ada. Kemudian edit recipient list ini tampilannya sama seperti yang barusan. Nah, diedit jika ada data yang tidak ingin kita cetak, atau bisa kita ganti nama dari data tersebut. Jika terdapat kesalahan bisa diedit di sini di data source. Di sini bisa diedit. Kemudian kalau sudah bisa diklik OK. Klik OK karena ini tidak perlu diedit. Dan klik write your letter. Pada kotak write your letter ini diklik more item. Terlebih dulu kursor kita letakkan di nama di sini karena nanti kita akan menampilkan variabelnya di nama dulu, kemudian tempat tanggal lahir sesuai urutan ini. Baik, sekarang klik more item. Nah, di insert merge field ini ada nama,
tempat tanggal lahir, NPM, sama fact. Jadi ini kita sesuaikan dengan format yang ada di sertifikatnya. Karena ini nama, maka saya pilih yang nama insert, kemudian close. Nah, pada baris berikutnya tempat tanggal lahir, klik, lanjutkan, more item, klik DTL. Ini yang tadi saya singkat. Jika data di sini banyak, maka kalau saya sarankan jangan disingkat untuk mempermudah. Klik DTL, insert, kemudian close. Pada NPM, sama caranya, more item, NPM, insert, close. Kemudian fakultas, more item, fakultas, insert, close. Nah, di sini variabelnya sudah saya tampilkan, nama, title, NPM, fact. Ini nantinya yang akan berubah-ubah sesuai dengan data record yang telah kita buat tadi. Baik, kita lanjutkan ke step berikutnya, preview letter. Di step berikutnya ini kita akan menampilkan dari nama yang telah kita buat tadi. Klik preview letter. Di sini aktif di Ahmad Dana Praja. Ini tidak berpengaruh karena tadi sudah kita klik edit recipient itu ya. Jadi kalau tampilan ini kita tidak otak-atik, maka ini aktifnya di deretan pertama. Di sini saya aktif di recipient 1 dengan nama saya sendiri, Huzairi. Kemudian saya cek untuk record berikutnya. Klik di sini. Di situ ada Ahmad Dana Praja, kemudian ada Muhram Industri, ada Ardi Ardana. Kemudian saya klik lagi, tidak bisa karena tadi record yang saya buat hanya 4. Kemudian untuk mengembalikan bisa diklik yang sebelah kiri. Nah, pada step langkah kelima ini kita sudah bisa menampilkan dari nama record yang telah kita buat tadi. Sudah kita cek, kemudian klik complete. Nah, di sini pada step terakhir, di sini ada step 6 of 6. Ini maksudnya untuk membuat mailing ini ada 6 langkah. Dan saat ini kita sudah berada di langkah terakhir, yaitu langkah ke-6. Di sini ada print, kemudian ada edit individual letter. Perbedaan print sama edit individual letter adalah print ini kita cetak ke media kertas ya. Kemudian kalau edit individual letter ini kita tampilkan dalam bentuk office per halaman. Coba saya klik edit individual letter. Nah, di kotak sini ada merge record, ada all, journal record, from. Maksudnya all itu semua. Jadi jika saya klik all kemudian OK, maka keseluruhan ini akan tampil dengan nama yang berbeda-beda. Jadi nantinya ini saya klik all, saya klik OK, maka akan muncul sebanyak 4 lembar dengan nama yang berbeda-beda. Dan kalau journal record, nah jika saya OK, karena di sini yang aktif nama saya sendiri Huzairi, maka hanya tampil Huzairi. Sama seperti ketika dicetak. Kalau kita pilih journal record, kemudian aktifnya di Huzairi, maka yang tercetak hanya Huzairi ini. Kemudian ada from. From ini untuk yang urut. Andaikan yang ingin kita cetak 2 dan 3 saja, maka di sini diketik 2, 3. Kalau yang ingin kita cetak 1 dengan 3 saja, pakai gini. Nah, ini tidak bisa. Ini urutan kedua tetap akan tercetak. Jadi caranya seperti di langkah sebelumnya, di edit recipient list itu kita hilangkan centangnya. Nanti kita ulangi. Nah, saya klik all dulu, kemudian OK. Nah, coba Anda perhatikan di pojok kiri bawah, di atasnya Windows, logo Windows ini ya, Windows Start. Di sini tertulis page 1 of 4. Ini berarti ada 4 halaman dan sekarang saya aktif di halaman ke-1. Halaman 1 di sini tertulis nama saya Huzairi. Kemudian yang kedua ada Ahmad Dana, yang ketiga ada Muhram Industri, kemudian yang terakhir ada Ardi Ardana. Nah, karena rekod yang saya buat tadi hanya 4, ketika saya klik all maka hanya ada 4 halaman. Ketika nantinya ini saya cetak, maka hasilnya pun sama seperti yang tampil saat ini, yaitu ada 4 lembar dengan nama yang berbeda-beda. Baik, ini tidak perlu saya simpan, saya silang aja, no, saya klik print. Nah, di sini tampilannya sama dengan edit individual letter,
Fungsinya pun juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Saya coba saya cancel dulu. 2, 3, oke. Di sini hanya aktif di deretan kedua dan ketiga saja. Muhromin dengan Ahmad Dana Praja. Saya kembali, saya no. Nah, untuk mencetaknya tinggal di print, dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau seperti yang tadi saya sampaikan, jika yang ingin dicetak 1 dengan 3 saja, pakai fasilitas seperti ini tidak bisa, cara seperti ini tidak bisa. Jadi kita harus kembali lagi, previous, dan ke edit recipe list. Jika yang ingin kita cetak hanya 1 dengan 3, maka yang 2 dengan 4 kita hilangkan cetaknya dan klik OK. Seperti itu. Oke. Ke complete. Step 6, langkah ke-6 ini adalah langkah terakhir dan kita sudah berhasil membuat surat massal dengan format sertifikat. Baik, cukup sekian untuk pembahasan cara pembuatan mailing kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.